kami pun berkumpul di sini. Mohon berkat-Mu ya Allah Bapa bagi putra-putri kami. Jadikanlah mereka keluarga yang sejati. Jadikanlah mereka keluarga sejati. Mereka berdua kini melangkah ke pantai maligai kasih-Mu. Satukan mereka dalam berkat-Mu, memohon bimbingan selalu, agar jadi nakoda yang tak pernah tergoyahkan, tak gentar akan ombak yang datang menghadangnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, penuh berkat. Kembali kita berjumpa dalam mimbar agama Katolik. Para pemirsa, di dalam kitab Kejadian, bab 2 ayat 18, Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan." Para pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan berkeluarga, kita sering menjumpai ada berbagai macam masalah. Dalam relasi antara suami dan istri, sering ada ketidakcocokan satu sama lain. Maka pada hari ini kita bersama-sama akan mendalami tema menjadi penolong yang sepadan. Para pemirsa, bagaimanakah pengalaman keluarga dalam menghayati hidup sebagai penolong yang sepadan? Maka pada hari ini telah kita hadirkan dua narasumber pasangan suami istri, yakni Bapak Carolus Sarimun dan Ibu Naila Haskandi. Bapak Carolus dan Ibu Naila, selamat berjumpa. Apa kabar? Luar biasa baik, puji Tuhan Romo. Puji Tuhan, semuanya baik ya. Baik, ya. Baik, Bapak Carolus dan Ibu Naila, kalau Romo boleh tahu, sudah berapa tahun Ibu berdua, Bapak dan Ibu ini menjalin kehidupan berkeluarga? Kami berkeluarga sudah berjalan 17 tahun, Romo. 17 tahun ya? 17 tahun. 17 tahun, waktu yang sudah cukup lama ya? Iya. Oke. Sudah punya berapa orang anak? Ada dua orang anak, yang satu putri yang paling besar, yang satu masih SD kelas 4, seperti itu. Oh, yang putri sudah sekarang? Putri SMA kelas 1. SMA kelas 1. Ya, Iya. oke, baik. Nah, Ibu Naila dan Pak Carolus, selama 17 tahun di dalam hidup berkeluarga, kira-kira nih kalau boleh tahu, lebih banyak dukanya atau lebih banyak sukanya ini? Selama ini dari 17 tahun itu banyak dukanya, Romo, sebenarnya ya. Banyak dukanya? Banyak dukanya. Seperti itu. Kalau seandainya boleh dihitung itu dukanya itu berapa tahun, lalu sukanya itu berapa tahun begitu? Ya, dari 17 tahun ini sekitar mungkin dukanya itu sekitar 12 tahun lah, Mo. Gitu. 12 tahun 12 dukanya. tahun dukanya. Sebelum kami dipulihkan, Romo. Sebelum dipulihkan. Iya. Jadi 4 tahun itu 6 tahun lah yang keluarga penuh sukacita. 6 tahunan ya. 6 Kurang tahun lebih 6 terakhir tahunan ya. terakhir Iya. ini boleh dikatakan ya bisa menjadi keluarga yang penuh dengan Iya. sukacita. Jadi kurang lebih 11 sampai 12 tahun itu dipenuhi dengan
kehidupan yang seperti di neraka. oh seperti di neraka. Ya, seperti di Seperti di neraka. Baik para pemirsa, ini sangat menarik bahwa bagaimana Bapak Carolus dan Ibu Naila mereka telah menjalani hidup berkeluarga selama 17 tahun. Tetapi mereka mengatakan selama 11 sampai 12 tahun kehidupan berkeluarga itu seperti di dalam neraka. Artinya ada begitu banyak duka. Dan mari kita gali lebih dalam bagaimana pengalaman mereka di dalam menghayati hidup berkeluarga, terutama relasi antara suami dan istri. Baik Pak Carolus dan Ibu Naila, tadi dikatakan bahwa 11 tahun sampai 12 tahun itu hidup seperti di dalam neraka. Kalau boleh mungkin para pemirsa nanti supaya tahu sebenarnya apa yang dialami pada waktu itu. Suami dulu kali ya, Mo ya. Oh boleh, Pak Carolus dulu ya. Nah, Jadi kami mengawali hidup berkeluarga itu kan tentunya diawali dari perbedaan kami masing-masing, Romo. Jadi kami tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, adat istiadat, kebiasaan dan lain-lain. Bahkan karakter kami pun berbeda-beda gitu kan. Jadi untuk menyatukan itu bukan suatu hal yang mudah. Karena kami masing-masing itu awal-awalnya kan egois gitu kan, mau menang sendiri, komunikasi juga tidak jalan seperti itu kan. Jadi apa yang saya inginkan belum tentu cocok dengan yang istri inginkan. Begitupun sebaliknya. Jadi banyak perselisihan. Jadi membuat kita di dalam rumah tangga tuh seperti hidup dalam sekam gitu kan, seperti itu. Karena masing-masing jalan sendiri-sendiri seperti itu, Romo. Mungkin istri tambahan. Ya, mungkin Ibu Naila mungkin. Ya. Perbedaan itu kalau beliau ini kan ini Romo dengan kelembutan gitu kan. Kalau saya sudah terbiasa dengan yang keras, jadi sifatnya memang jauh bertolak belakang gitu kan. Cuman waktu setelah menikah kita tidak menyadari bahwa Tuhan punya maksud apa kita dipertemukan gitu kan. Karena kalau ketika itu kita berpikirnya seperti orang ngomong, kayaknya salah deh jodoh aku gitu kan. Sering ngomong gitu, padahal Tuhan tidak pernah salah memilih di dalam pasangan suami istri gitu kan. Jadi dulu saya bekerja, Romo. Saya bekerja, suami bekerja gitu kan. Punya penghasilan masing-masing gitu kan. Dan waktu itu juga dulu komunikasi tidak jalan. Tidak jalan, jadi suami punya penghasilan, membangun rumah tangga, mungkin punya cita-cita. Tetapi saya sebagai istri waktu itu karena komunikasi tidak jalan, jadi saya tidak tahu gitu kan. Saya sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Pokoknya harus dipenuhin gitu kan. Apalagi seorang wanita kan, wanita bekerja terus banyak kebutuhan-kebutuhan duniawi yang harus saya inginkan gitu kan. Nah, ketika itulah terkadang komunikasi tidak jalan, ya akhirnya keributan yang terjadi gitu kan. Dan saya orang yang termasuk keras gitu kan, ya katakanlah keras kepala lah gitu. Keras kepala. Jadi kalau ribut itu biasanya saya yang sering banyak ngoceh. Nah, kalau beliau ini biasanya diem gitu kan. Dan biasanya kalau di rumah tangga yang ribut suami yang lempar barang, suami yang ini. Kalau kami dulu saya yang seperti itu. Oh justru Bu Naila yang melempar barang ya? Terus kalau sudah memuncak biasanya saya sempat mau loncat pintu jendela gitu kan. Karena itu tadi komunikasi nggak jalan, terus tidak menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga gitu. Hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri gitu kan. Berpikirnya pokoknya saya mampu, pokoknya harus begini, harus begitu gitu. Padahal kalau tidak seiring dengan kehendak Tuhan, kita berbuat apapun kan tidak akan bakal terjadi gitu kan. Oke, baik Bu Naila dan Pak Carolus ya. Dari sharing pengalaman tadi itu ada yang menarik nih. Bu Naila sempat mau lompat dari jendela, ya, melompat dari jendela. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? Kok mungkin Bu Naila dulu ya bisa men-sharingkan apa yang terjadi? Mengapa kok sampai mengambil keputusan mau lompat jendela itu?
Kami membangun rumah tangga itu karena belum paham dengan firman-firman Tuhan ya Romo ya. Jadi waktu itu seorang wanita itu yang paling ditakutinya tuh kehilangan seorang suami. Misalnya menikah lagi atau misalnya punya simpanan gitu kan. Itu yang ditakutkan suami karena seorang istri. Karena itu tadi tidak kurang kepercayaan gitu kan. Jadi beliau ini dulu kalau mau kemana-mana gitu sering nggak saya setuju gitu kan gitu. Apalagi di situ pergaulan-pergaulan misalnya banyak orang muda gitu kan. Terus belum lagi kebutuhan juga saya harus dipenuhin gitu kan. Akhirnya karena beliau ini kan orangnya tipenya pendiam, kan nggak terlalu banyak ngomong gitu kan. Akhirnya hal yang mungkin saya tidak mengerti yang beliau tidak sampaikan, itulah yang membuat kita ribut besar gitu kan. Gitu. Karena kalau paham firman Tuhan bahwa wanita itu pembawa kehidupan, itu kan saya tidak akan melakukan itu gitu kan, karena saya belum paham waktu itu kan. Kalau seperti itu saya bukan membawa kehidupan tetapi membawa kematian. Kematian itu Romo. Nah, Bu Naila dan Pak Karol, pada waktu itu mungkin sering terjadi pertengkaran ya. Sering terjadi pertengkaran. Nah, punya nggak pengalaman yang sampai pertengkaran itu memuncak ya, membuat kemarahan yang luar biasa? Punya nggak kira-kira pengalaman yang seperti itu? Pernah mengalami? Baik Romo, itu pernah kami alami ya. Jadi istri tadi loncatnya dari jendela tadi bukan jendela lantai dasar gini, tapi dari lantai 3 Romo. Dari lantai 3? Lantai 3 rumah gitu kan. Jadi mau bunuh diri seperti itu. Karena terus yang puncaknya tadi, kalau istri ribut nih karena orangnya keras ya. Jadi kadang bawa pisau gitu kan. Bawa pisau istri gitu kan. Jadi kami kadang saya yang mau dibunuh, kadang saya yang mati atau istri yang mati gitu kan. Prinsipnya gitu istri gitu kan, karena ribut besar tadi Romo. Macam-macam permasalahannya, dari ekonomi iya, kurang komunikasi iya, terus mendidik anak iya, seperti itu. Macam-macam, kompleks seperti itu Romo, permasalahan itu. Baik, para pemirsa, sangat menarik pengalaman dari Bapak Karol dan Ibu Naila. Bagaimana di dalam menjalani kehidupan berkeluarga, rupanya mereka yang dari awal mengatakan mencintai, tetapi kemudian terjadi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan Ibu Naila sempat mau bunuh diri, lompat dari jendela lantai 3. Dan juga pernah Pak Karol mengalami bagaimana Ibu Naila ketika marah memuncak, lalu dia memegang pisau dan mau membunuh Pak Karol. Nah, ini hal yang sangat menarik yang tentunya kalau kita gali lebih dalam bagaimana pengalaman mereka dari pengalaman neraka menjadi pengalaman sukacita. Namun para pemirsa, sebelum kita masuk ke sana, kita akan break terlebih dahulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan pengalaman duka cita dari keluarga Bapak Karol dan Ibu Naila, sekarang kita akan mencoba untuk menggali bagaimana mereka sebagai pasangan suami istri mengubah pengalaman neraka menjadi pengalaman sukacita. Pak Karol dan Ibu Naila, menarik bahwa Anda mengalami sekian tahun, 11 tahun, 12 tahun yang disebut dengan pengalaman neraka. Lalu kemudian bagaimana Anda kok bisa berubah? Bisa mengubah pengalaman yang neraka tadi menjadi pengalaman
sukacita. Nah mungkin dari Pak Karol bisa menceritakan, mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi lalu kok ada perubahan dari neraka menjadi sukacita. Baik Romo, terima kasih. Jadi pada waktu itu perubahan itu terjadi ketika saya setelah selesai mengikuti camp pria sejati Katolik waktu itu. Jadi buah-buah dari ikut camp itu sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, itu harus bisa menjadi imam, nabi, dan raja di dalam rumah tangga. Seperti itu Romo. Jadi kita sebagai imam itu membawa pengudusan di dalam keluarga. Kita ajak keluarga berdoa bersama, ya, memuji Tuhan seperti itu. Dan yang selama ini itu tidak pernah kami lakukan, Romo, di dalam rumah tangga itu tidak pernah kami lakukan itu. Seperti itu. Jadi yang kedua kita harus menjadi nabi itu adalah menyampaikan pesan Tuhan. Jadi pengajaran-pengajaran itu saya lakukan. Untuk istri, untuk anak-anak, seperti itu. Jadi menyampaikan pesan Tuhan bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, yang harmonis, jadi keluarga yang sejati, seperti itu. Dan sebagai seorang ayah, sebagai seorang raja, itu kita bagaimana kalau seorang raja itu harus melayani. Kalau raja rakyat ya Mas, tapi kalau di dalam rumah tangga ya melayani istri, melayani anak-anak dengan setulus hati, mengatur biar kehidupan di rumah tangga itu bisa harmonis. Dan ya namanya melayani ya harus bagaimana di dalam rumah tangga itu rakyatnya itu bisa makmur lah gitu Romo. Nah, bisa sejahtera, damai sejahtera. Nah seperti itu kurang lebihnya Romo. Baik, jadi para pemirsa, sebagai seorang yang dibaptis bahwa kita semua itu menerima anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, jabatan sebagai imam, nabi, dan raja. Menarik bahwa Bapak Karolus menghayati ini di dalam kehidupan keluarganya. Sebagai imam dalam pengudusan, itu bagaimana membawa keluarga mereka untuk senantiasa berdoa. Lalu sebagai nabi, bagaimana Bapak Karolus menyadari bahwa tugas sebagai kepala keluarga itu adalah untuk juga memberikan pengajaran-pengajaran. Dan sebagai raja, bukan sebagai orang yang punya otoritas lalu kemudian berlaku otoriter, tetapi justru melayani. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus melayani. Nah, Bapak Karolus, ini menarik bahwa Pak Karolus menghayati hidup sebagai kepala keluarga dengan menghayati akan jabatan sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, bagaimana dengan Bu Naila sendiri ya? Dengan Bu Naila sendiri, pengalaman apa yang membuat Ibu Naila kemudian juga bisa mengalami sebuah perubahan? Ketika suami sudah ikut satu camp yang namanya Pria Sejati, Romo, terus kemudian ada camp yang memang untuk wanita namanya Waberkat, wanita berhikmat Katolik. Nah, jadi sehubungan suami sudah ikut Priskat, banyak hal yang berubah di dalam diri beliau gitu. Beliau ini orangnya tidak romantis, Romo. Jadi diem, tidak romantis, terus orangnya cuek gitu. Setelah ikut dari camp tersebut, buah dari ikut camp itu banyak perubahan yang terjadi di diri beliau gitu kan. Akhirnya saya juga penasaran gitu kan, camp seperti apa gitu. Akhirnya saya mengikuti yang khusus untuk wanita namanya Waberkat tadi. Nah, setelah mengikuti camp itu, buah dari ikut camp itu saya memang benar-benar menyadari dalam pengajarannya gitu kan, bahwa wanita ini diciptakan Tuhan itu memang untuk membantu pria gitu kan, karena wanita sendiri kan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kayu, bukan dari emas, bukan dari perak gitu kan. Kenapa Tuhan menjadikan perempuan itu ditarik dari tulang rusuk? Supaya ada kesatuan antara pria dan laki-laki. Dan seorang wanita juga merupakan penolong yang sepadan dengan sang suami gitu kan. Dan penolong yang sepadan ini bukan artinya
wanita itu lemah atau wanita harus lebih kuat dari laki-laki, tetapi memang benar-benar harus seiring sejalan sesuai dengan kewajiban masing-masing, dan hak mereka juga, hak suami dan istri juga sesuai dengan hak mereka masing-masing gitu. Nah, kalau setelah mengikuti pengajaran itu, puji Tuhan gitu kan, kami mulai proses perubahan gitu, dan saya juga mulai menyadari bahwa hal yang selama ini terjadi yang saya lakukan itu, saya bukan pembawa kehidupan dalam keluarga, dan saya belum menjadi penolong yang sepadan buat suami saya gitu kan. Karena kalau penolong yang sepadan, saya harus tunduk dan taat gitu pada suami, karena beliau adalah seorang nabi, raja, dan imam di dalam rumah tangga gitu kan. Jadi proses itu perlahan mulai kami lakukan gitu kan, dari hal-hal kecil. Misalnya kalau dulu beliau berangkat kerja itu biasanya saya cuek aja gitu kan. Saya mulai mengantar ke depan pintu dan beliau juga mulai salam, dan beliau juga mulai cium kening. Itu hal-hal kecil yang mulai kami perbaiki. Mau makan selagi sudah pulang ke rumah semua, anak sudah pulang sekolah, makan bersama, dimulai dengan doa. Itu hal-hal yang mulai kami rubah untuk di dalam keluarga gitu kan. Yang awalnya saya kalau ada kesalahan langsung emosi gitu kan. Saya mulai memperbaiki diri untuk tidak langsung meluap-luap gitu kan. Saya masuk kamar biasanya doa atau baca Bapa Kami atau apalah yang membuat amarah mulai mereda gitu kan. Dan itu kami lakukan setiap hari untuk membangun keintiman keluarga gitu, Romo. Oke, baik. Bapak Karol, tadi kan Bu Naila mengatakan bahwa istri itu sebagai penolong yang sepadan, gitu. Sebagai penolong yang sepadan, lalu juga mengatakan bahwa istri itu harus taat kepada suami. Nah, tentu hal ini bisa membuat istri itu hanya tunduk kepada suami. Nah, dari pengalaman Pak Karol, bagaimana sebenarnya mewujudkan diri sebagai penolong yang sepadan juga kepada si istri? Saya rasa tidak hanya istri yang menjadi penolong sepadan untuk suami, tapi juga suami menjadi penolong yang sepadan untuk si istri. Nah, mungkin Pak Karol bisa menceritakan pengalamannya. Baik, Romo. Jadi kita sebagai seorang pria atau sebagai seorang ayah tentunya tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi di dalam rumah tangga itu hanya seorang ayah seorang diri. Tentunya butuh penolong yang sepadan tadi. Makanya ada istri, sesuai firman Tuhan bahwa istri menjadi penolong yang sepadan. Dan karena istri sudah taat dan tunduk kepada suami, bukan berarti suami harus memerintah sesuka hati, tetapi suami juga harus menghormati istri, Romo. Harus menghormati, harus mengasihi, seperti itu. Jadi kita bisa berjalan bersama, beriringan, seperti itu. Apapun itu di dalam rumah tangga, apabila kita selalu berdoa bersama akan tetap bersama, Romo. Nah, itu yang kami hayati, seperti itu. Yang dulu tidak pernah kami lakukan, sekarang kami menghadirkan Tuhan di dalam rumah kami. Jadi terasa damai sejahtera. Entah ada uang atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting hati bahagia, damai sejahtera, Romo. Seperti itu, Romo. Dan itu yang sekarang dialami itu yang ya. dialami. Dan itu yang sekarang dialami. Baik para pemirsa, bahwa di dalam kitab suci juga ada perintah istri harus tunduk atau taat kepada suami. Tapi juga ada perintah bahwa suami harus menghormati istri seperti diri sendiri. Nah, maka relasi antara suami dan istri hanya bisa tentu dibina dengan baik kalau masing-masing menyadari bahwa mereka adalah penolong yang sepadan satu sama lain. Nah, Bapak Karol dan Ibu Naila, dari pengalaman sukacita yang selama ini diperoleh, mungkin Pak Karol dan Bu Naila bisa men-sharingkan apa yang dialami di dalam keluarga. Pertumbuhan apa yang terjadi? Pengalaman sukacita apa saja yang saat ini dialami? Kok ini bisa menjadi dikatakan sebagai pengalaman sukacita? Mungkin dari Bu Naila ya? Saya ada. Kalau dulu Romo waktu belum penuh sukacita ya Romo, saya itu orangnya penuh khawatiran. Penuh kekhawatiran. Sangat penuh kekhawatiran. Jadi
apalagi waktu itu kita kerja ya, suami kerja, saya kerja gitu kan. Jadi hasil pekerjaan ini gaji lah ya, itu belum sampai waktunya tuh kadang kan sudah habis gitu kan. Nah itu mulai khawatir. Nah dampak dari khawatir ini akhirnya kan emosi tidak stabil gitu kan. Sering ya namanya orang khawatir kan gitu mah. Tapi sekarang ini karena kita sudah paham gitu kan, hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan gitu kan. Jadi terkadang apapun kondisi ekonomi seperti apa, itu saya mulai belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, termasuk keberadaan suami, keberadaan anak gitu kan. Anak kita, anak kami yang pertama kan sekolahnya di Jogja gitu kan. Kadang dulu kalau saya yang dulu itu pasti saya nggak kasih berangkat gitu kan, karena khawatir jauh dari orang tua gitu kan. Tapi puji Tuhannya, Tuhan membentuk saya itu jauh sebelum anak saya mau ke sana gitu kan, mau berangkat. Jadi ketika pada waktunya itu kekhawatiran itu mulai bergeser bahwa percaya bahwa Tuhan pelihara hidup kita gitu kan. Selanjutnya sukacitanya itu kalau dulu itu semuanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan saya gitu kan. Baik dalam menjalankan fungsi sebagai seorang istri, fungsi sebagai seorang ibu gitu kan. Tapi kalau sekarang semuanya kalau ada kendala seperti apa, saya biasanya cari jawabannya, saya buka firman Tuhan biasanya. Saya buka firman Tuhan atau cari renungan-renungan yang membuat kira-kira ini seperti apa gitu. Kalau dulu cari jawabannya cari ke teman, ngerumpi. Menggosip gitu, oh ini gitu kan. Tapi kalau sekarang saya mulai mengurangi atau proses untuk tidak seperti itu gitu kan. Jadi kalau ketemu satu masalah itu coba saya cari di firman Tuhan atau cari di renungan-renungan gitu kan. Tidak lagi membawa keluar rumah. Oke, baik. Nah ini dari Bu Naila ya, menarik bahwa dulu orangnya orang yang sangat khawatir ya. Dalam banyak hal. Betul, ya, bahkan masalah-masalah yang sangat duniawi ya, iya, duniawi, misalnya gaji, lalu kok merasa kekurangan dan kekhawatiran dan seterusnya, dan itu yang membuat hubungan relasi antara suami dan istri itu juga seperti di dalam neraka. Nah, para pemirsa, kita juga akan terus menggali bagaimana pengalaman sukacita yang dialami oleh Ibu Naila dan Bapak Carolus. Namun sebelum kita bertanya lebih lanjut dengan mereka, kita akan istirahat sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau jaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengar bagaimana pengalaman Ibu Naila yang mengalami pengalaman sukacita. Bahwa pengalaman-pengalaman harian itu akan bisa menjadi pengalaman sukacita kalau pengalaman-pengalaman itu direnungkan dengan merenungkan juga sabda Tuhan. Nah, para pemirsa dimanapun berada, sekarang mari kita gali lebih dalam bagaimana pengalaman sukacita yang dialami oleh Bapak Carolus. Bapak Carolus, tadi Ibu Naila sudah menceritakan pengalamannya, bagaimana pengalaman yang tadi dikatakan neraka berubah menjadi pengalaman sukacita. Bahwa dia mencoba merenungkan akan kehidupan hariannya dengan juga merenungkan sabda Tuhan. Nah, mungkin dari Pak Carolus juga punya pengalaman yang berbeda mungkin. Ya. Jadi kalau saya mau itu kebalikan daripada istri. Kalau istri dulu itu sukanya suka khawatir. Sedangkan saya itu sesuai firman Tuhan itu jangan khawatir dalam hidupmu. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Kita tidak boleh khawatir seperti itu. Jadi burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Seperti itu. Bunga-bunga juga dipelihara. Yang hari ini ada, besok tiada. Itu pun dipelihara. Bagaimana saya harus khawatir akan hidup saya? Karena hal-hal yang seperti itu pun dipelihara Tuhan. Jadi saya sangat percaya dengan Tuhan, Romo. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apapun keadaan rumah tangga yang ekonomi, yang segala macam, saya tidak khawatir karena Tuhan pasti akan mencukupi semua itu. Nah, seperti itu. Dan pengalaman sukacita yang selanjutnya itu setelah kami dipulihkan, istri itu di dalam keluarga, di dalam pelayanannya di dalam keluarga itu juga penuh sukacita. Kalau dulu masak kadang masin gitu kan, kita cicip masin ini Anda, marah dia kan, langsung ini kayak pikirnya masaknya ndak enak atau kita ndak suka gitu kan. Sekarang kalaupun karena standar masinnya beda-beda ternyata, Romo. Karena menurut saya sudah terlalu masin, menurut istri belum. Jadi kan ndak cocok gitu kan. Nah, jadi sekarang penuh sukacitanya tuh istri masak kadang sambil nyanyi lagu rohani seperti itu, bersih-bersih rumah sambil nyanyi lagu rohani memuji dan memuliakan Tuhan, nyuci piring, nyuci baju segala macam gitu kan. Jadi penuh sukacita di dalam rumah. Jadi begitu penuh sukacita, jadi hidup kita terasa aman dan damai seperti di dalam surga. Kebalikannya, kalau tadi di dalam neraka, sekarang seperti di dalam surga, Romo. Karena semua saling melayani dengan anak-anak juga seperti itu. Dan anak juga selalu mendoakan orang tua seperti itu. Kami juga mendoakan anak-anak seperti itu. Saling mendoakan, Romo, di dalam rumah itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Karol. Tadi di awal di dalam sharing Pak Karol dan Bu Naila kan ada menyebutkan bahwa ya karena komunikasi yang tidak lancar. Nah, saya rasa komunikasi ini menjadi hal yang sangat utama di dalam membangun keluarga supaya antara suami dan istri bisa menjadi penolong yang sepadan. Nah, Pak Karol atau mungkin Bu Naila bisa menceritakan pengalamannya atau men-sharingkan pengalamannya, bagaimana sekarang komunikasi yang dibangun ini? Kalau yang sebelumnya katanya kan tidak ada komunikasi, ya toh? Atau komunikasinya itu macet, tidak jalan. Nah, lalu bagaimana sekarang dengan pengalaman sukacita ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana membangun komunikasi yang baik begitu? Dulu setelah kita dapat pengajaran dari camp, buah-buah dari pengajaran itu, kita duduk bareng, Romo, sama-sama menyadari gitu kan. Jadi duduk bareng, mulai berkomunikasi, maksudnya tuh mengevaluasi bahwa yang terjadi sebelumnya itu ternyata itu menyulitkan kita gitu kan. Hidup tidak penuh sukacita gitu kan. Akhirnya proses perlahan gitu kan, apa yang saya inginkan saya sampaikan, kalaupun tidak cocok, tidak sesuai itu kita rundingkan bersama gitu. Begitupun dengan suami gitu. Kalau apapun, hal sekecil apapun harus disampaikan gitu, harus dibicarakan. Kalaupun misalnya saya tidak setuju,
biasanya saya diam dulu, belum komen, belum kasih komentar. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu kalau saya nggak setuju, saya langsung meluap gitu kan. Kalau sekarang kalaupun saya nggak setuju, saya coba dulu diem gitu, menetralisir atau minta hikmat Tuhan lah. Bahwa Tuhan sebenarnya saya nggak setuju seperti itu gitu. Dan puji Tuhannya selalu ada jalan gitu Romo. Walaupun saya nggak setuju, jalan tengahnya pasti kita ambil gitu. Itu yang terjadi. Oke, baik Bu Naila. Lalu dari Pak Karol sendiri kan sudah tahu tuh Bu Naila itu orangnya kan katanya keras kan sebelumnya. Lalu mungkin yang membuat macet komunikasinya mungkin juga karena kekerasan dari Bu Naila. Tapi bisa jadi yang juga membuat macet itu dari sisi Pak Karolnya kan gitu. Nah mungkin Pak Karol juga bisa membagikan pengalaman ada perubahan apa dalam diri Pak Karol di dalam membangun komunikasi ini setelah mengikuti Priskat misalnya. Baik Romo. Jadi kalau dulu itu di dalam rumah tangga itu komunikasi kami itu memakai ilmu kebatinan Romo. Ilmu kebatinan. Ya, maksudnya apa ini? Ilmu kebatinan itu sama-sama membatin. Sama-sama membatin ya. Sama-sama membatin. Jadi saya inginnya seperti ini istri saya tuh, cuman di dalam hati saja, tidak diungkapkan. Nah, istri juga pengen hal sesuatu tetapi dibatin saja gitu kan, tidak disampaikan. Nah, itu yang menjadi halangan di dalam suatu rumah tangga dan banyak rumah tangga yang seperti itu Romo, komunikasinya tidak jalan. Jadi alangkah baiknya itu di dalam rumah tangga namanya suami istri, apabila ada segala macam sesuatu itu harus disampaikan, jangan hanya dibatin. Oh saya tuh pengennya seperti ini, atau kita ada rencana seperti ini, harus disampaikan. Kalau tidak, itu tadi yang diinginkan istri lain, yang diinginkan ke istri saya juga lain, jadi tidak jadi, macet jadinya Romo. Jadi timbullah konflik di dalam rumah tangga kan, karena perasaan kita istri itu harusnya sudah harus ngerti gitu kan, tidak harus kita omong-omong kan, harus ngerti gitu kan, dan istri juga gitu ya. Itu yang bikin masalah itu Romo. Jadi karena ilmu kebatinannya sudah tinggi dulu, makanya sudah kami hilangkan sekarang. Harus komunikasi yang lancar. Oke, seperti baik. itu Romo. Baik Pak Karol. Jadi para pemirsa sering bahwa dalam relasi suami dan istri itu saling mengandaikan. Mengandaikan bahwa si istri sudah tahu apa keinginan suami. Demikian juga sebaliknya si istri mengandaikan bahwa apa keinginan suami dan seterusnya. Itulah yang tadi dimaksud oleh Bapak Karol sebagai ilmu kebatinan, bukan ilmu kebatinan yang seperti yang kita pahami, tetapi yang dimaksud adalah bahwa orang tidak menyampaikan apa yang menjadi maksud atau pikirannya dengan pasangannya secara jelas, ngomong terus terang begitu. Nah, baik Pak Karol dan Ibu Naila. Nah, selain membangun komunikasi yang terbuka ya, artinya ada pembicaraan, ada diskusi dan seterusnya. Selain itu pengalaman apa yang membuat keluarga Anda itu menjadi keluarga yang bersukacita? Mungkin Bu Naila ya, Bu Naila dulu ya. Kami mulai membangun mesbah doa Romo. Doa? Iya betul, doa. Jadi saya mulai dari diri saya dulu sendiri. Biasanya kalau bangun tidur langsung buyar gitu kan. Tapi mulai bangun tidur saya sudah mulai membelajarkan diri untuk berdoa, mengucap syukur bahwa masih dikasih Tuhan hari yang baru buat hidup gitu kan, napas kehidupan baru. Begitu juga suami, kalau dulu kalau mau kerja langsung nyelonong keluar pintu selesai gitu. Kalau sekarang beliau selalu sebelum berangkat kerja mengajak kami anak-anak itu berdoa. Jadi dan anak-anak pun karena melihat kita seperti itu, jadi mereka ikut gitu kan. Kalau si kecil itu kan panggilannya Toli gitu kan. Jadi kalau dia bangun tidur itu dia langsung buat tanda salib berdoa dulu. Baru masuk ke kamar kita gitu kan. Bangunin atau seperti apalah gitu. Jadi intinya itu yang memulai itu memang dari orang tua dulu gitu kan. Dari ayah, ibu gitu kan. Kalau kita sudah memberikan contoh yang baik, anak pasti ikut gitu kan.
Itu kalau dari saya. Dari Bu Naila ya, artinya doa. Iya, Doa itu membantu. menjadi satu kekuatan Iya, betul. yang bisa mengubah keluarga Iya. menjadi keluarga yang bersukacita. Mungkin dari Pak Karol, Ya, kalau dari saya juga doa itu penting dan kami juga selalu mengajak keluarga untuk berangkat dan pergi ke gereja bersama-sama, Romo. Mengikuti misa Ekaristi itu adalah suatu kebutuhan ya, suatu kebutuhan bagi pribadi, bagi keluarga Kristiani ya, seperti itu. Jadi di gereja juga kita selain berdoa, menerima tubuh dan darah Kristus, juga kita mendengar homili-homili baik dari para romo, para imam, monsinyur seperti itu, yang tentunya homili-homili itu selalu menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari karena selalu relevan dengan apa yang terjadi pada saat itu, Romo. Seperti itu sukacitanya. baik. Jadi pengalaman berdoa bersama, lalu pengalaman juga untuk pergi di dalam menghadiri perayaan Ekaristi, ke gereja dan seterusnya, ini menjadi sebuah pengalaman yang bisa mengubah pengalaman neraka menjadi pengalaman Surga. sukacita. Sukacita. Nah, Bapak Karol dan Ibu Naila, lalu apa yang sekarang dialami juga oleh anak-anak dan Pak Karol dan Ibu Naila berdua? Artinya setelah mengalami pengalaman sukacita ini, sekarang kan bisa melihat tuh perbedaannya antara dengan yang dulu dengan yang sekarang, atau pengalaman neraka dengan pengalaman sukacita. Nah, sekarang apa yang dirasakan di dalam kehidupan berkeluarga? Kami kalau anak yang kedua ini kami sudah tumbuh di keluarga yang dipulihkan ya, Romo ya. Tapi kalau anak yang pertama itu dia masih sempat merasakan keluarga yang belum dipulihkan. Jadi kalau dulu anak saya yang pertama itu dia nggak berani dengan saya gitu. Jadi kalau pulang sekolah ya sudah masuk kamar, nggak cerita-cerita gitu kan. Atau ada apa-apa itu biasanya dia setengah-setengah gitu kan. Jadi dengan kita nggak terbuka gitu kan. Nah itulah yang kami mulai terapkan ke anak yang pertama itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dan sekarang puji Tuhan walaupun dia di sana sekolah di jauh gitu kan, tapi hal sekecil pun dia pasti telepon kita sekarang. Telepon, ngomong, ngobrol atau ada apapun dia pasti bicara sama bapaknya atau sama saya gitu. Tapi kalau yang kecil ini kalau kita jemput sekolah itu karena dia sudah tumbuh di lingkungan yang sudah dipulihkan, itu kalau sudah dijemput di sekolah di atas motor pun dia sudah cerita gitu, hari ini seperti ini gitu. Jadi memang jauh kelihatan berbeda hubungan antara terutama saya ya Romo sebagai ibu itu antara ibu dan anak itu sangat jauh berbeda, keakrabannya berbeda, sukacitanya berbeda gitu. Kalau dulu kami jarang sekali tertawa bersama gitu kan, bersenda gurau bersama gitu kan. Kalau sekarang ya itulah yang terjadi gitu. Kadang ngelihat dia tertawa nonton YouTube di TV aja, nonton film itu sampai terpinggal-pinggal, kita juga melok ketawa gitu kan, karena nggak ada beban gitu. Bukan nggak ada beban ya Romo ya, nggak begitu terbebani lagi gitu. Kalau dulu saya mungkin marah ya, enak aja ketawa-ketawa, kita lagi susah gitu kan. Kalau sekarang kita ikut ketawa ngelihat dia ketawa gitu. Itu. Baik, mungkin dari Pak Karol punya pengalaman yang atau melihatnya dari sisi yang berbeda mungkin. Iya. Jadi kalau dulu sebelum keluarga kami dipulihkan, anak kami yang pertama yang cewek itu yang waktu masih SD lah. Kalau kami ribut, berantem, bebala itu lempar-lemparan itu dia jadi supporter malah. Menyorai, ayo Pak, terus, ayo ndak, terus gitu. Jadi supporter malah mendukung seperti itu karena ya mungkin masih anak-anak. Nggak tahu apa orang tua lagi ngapa, mungkin nggak tahu gitu, mungkin lagi main-main mungkin dimaksud gitu kan. Ya, tapi kalau sekarang sudah lain gitu kan. Sudah bisa memahami seperti itu dan kami karena juga sudah jarang ribut besar lagi seperti yang dulu. Jarang ribut besar, juga anak-anak juga selalu berdoa itulah yang bolak-balik Romo, anak-anak itu sudah bisa memimpin doa itu gantian kami di dalam rumah tangga seperti itu. Oke, Pak Karol dan Ibu Naila, para pemirsa yang ada di rumah,
dari sharing Bu Naila dan Pak Karol bahwa ketika relasi antara suami dan istri dipulihkan, mereka menyadari sebagai penolong yang sepadan satu sama lain, dan ini membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan bukan hanya mereka berdua, tetapi untuk seluruh keluarga. Anak-anak juga menjadi tumbuh, berkembang, menjadi anak yang penuh sukacita. Nah, para pemirsa, kita akan istirahat sejenak, kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Ampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan sharing dari pasangan Ibu Naila dan Bapak Karolus. Dari sharing mereka kita bisa memetik beberapa pembelajaran bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Namun sering dalam pengalaman berkeluarga, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan. Nah, para pemirsa, kita hanya bisa menjadi penolong yang sepadan satu sama lain dalam kehidupan berkeluarga kalau kita senantiasa juga berdoa, merenungkan akan seluruh peristiwa kita di dalam terang sabda Allah. Yang kedua, kita juga harus membangun komunikasi yang terbuka satu sama lain. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Justru laki-laki dan perempuan dipertemukan di dalam sebuah perkawinan bukan karena mereka berdua adalah makhluk yang sempurna, tetapi karena ketidaksempurnaan mereka menjadi satu untuk bisa menjadi sempurna bersama. Para pemirsa, Santo Ambrosius juga pernah berkata bahwa istri adalah tulang rusuk. Tulang rusuk berarti menjadi penolong yang sepadan. Maka bagaimana sabda Tuhan itu juga direnungkan oleh suami, bahwa istri dan suami adalah penolong yang sepadan satu sama lain. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, kita akan mengakhiri perjumpaan kita ini dengan berdoa bersama dan memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas segala anugerah dan rahmat yang Kau limpahkan untuk kami. Terutama atas rahmat cinta yang telah Engkau anugerahkan bagi keluarga-keluarga umat-Mu. Engkau menghendaki bahwa setiap orang yang berhidup berkeluarga, mereka bisa menjadi penolong yang sepadan satu sama lain. Tetapi sering bahwa di dalam kenyataan hidup harian kami belum mampu untuk mewujudkan diri sebagai penolong yang sepadan. Karena itu utuslah Roh-Mu ya Tuhan, roh kebijaksanaan, agar sebagai suami dan istri kami sungguh-sungguh bisa menjadi suami dan istri yang bijaksana, yang membangun relasi dan komunikasi yang terbuka dan menyerahkan seluruh pengalaman hidup kami dalam terang sabda-Mu sendiri. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga umat-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, perpecahan, bahkan juga keinginan untuk berpisah satu sama lain. Semoga Engkau sendirilah yang hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, menumbuhkan rahmat kasih dan pengampunan di antara mereka, sehingga mereka sungguh bisa menjadi keluarga yang beriman, tumbuh menjadi pasangan yang menjadi penolong sepadan satu sama lain. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga para pemirsa, seluruh keluarga Anda dan kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
para pewaris iman, ikut meneladani keluarga Nazaret, jadi bukti cinta Tuhan. Keluarga sehati, keluarga berdoa, lahirnya para pewaris iman, ikut meneladani keluarga Nazaret, jadi bukti cinta Tuhan. Pewarta iman yang pertama adalah keluarga, ladang subur Tuhan.